Hati, siapkan hati untuk menjadi tempat firman, dan kita akan kembali nanti masing-masing tidak sama seperti tadinya. Kita kembali dalam suatu pembaharuan firman, pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus dan kasih-Nya. Kita hidup bahagia di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Marilah kita akan tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih buat semua yang kami sudah alami baik daripadamu Tuhan, yang sudah Engkau karuniakan kepada kami masing-masing. Dan saat ini kami ingin menggunakan waktu yang ada, tubuh yang Engkau sudah karuniakan kepada kami untuk berbakti kepadamu Bapa. Kami akan duduk di bawah kaki Kau, ajarkan kami firman-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami untuk kami ada kemampuan mendengarkan firman-Mu dengan baik, untuk bisa mengerti dengan akal pikiran kami, untuk kami bisa percaya di dalam hati kami dan kami lakukan, serta kami saksikan kepada sesama teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebaktian ini merupakan kebaktian yang dilayani oleh Engkau menjadi imam besar di tengah-tengah kami, yang mengerjakan pekerjaan pendamaian, agar setiap hati kami disiapkan untuk menyambut hari kedatangan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berada pada minggu perayaan Paskah sejak tanggal 2 yang lalu. Kita sudah berada dalam suasana perayaan dalam setiap kebaktian. Kita mengalami suasana pesta bersama Tuhan dalam suasana Paskah ini, yang pesta ini akan berkelanjutan sampai pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Jikalau kita tahu menghargai bagaimana kita bisa masuk dalam suasana Paskah ini, itulah juga akan merupakan suatu langkah-langkah awal untuk kita lanjut pada setiap saat untuk sampai pada waktunya kita berada dalam pesta yang besar yang disebutkan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, yang akan terjadi awal dari kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku, dan untuk dilanjutkan di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sedang berada pada hari-hari ini, dan khususnya untuk kita pada tahun ini, saudara-saudaraku, kita akan mengadakan kebaktian persekutuan Paskah ini, dan akan berkelanjutan jika Tuhan menghendaki pada minggu yang akan datang ini. Bagi saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para tua-tua, para imam-imam yang sudah berdatangan dari berbagai-bagai pulau, berbagai-bagai kota, yang mulai pada minggu yang lalu ini sudah pada berdatangan, dan pada hari ini sebagian saudara-saudara ada dalam kebaktian ini, dan mungkin sebagian lagi sore hari, sebab kebaktian ini nanti masih akan dilanjutkan pada sore hari di Jalan Johor jam 5:30 sore. Kepada saudara-saudara saya menyampaikan selamat datang dalam kebaktian persekutuan ini, dan di Hotel Westin Surabaya kita akan mulaikan kebaktian pada hari Selasa tanggal 13 April yang akan datang. Semoga kita diberi oleh Tuhan kekuatan fisik kita, jiwa dan roh kita untuk bisa menghadiri kebaktian ini. Selamat datang. Dan kepada sidang jemaat
yang akan dipandu oleh Badan Pelaksana Kabar Mempelai, merupakan panitia tetap dalam pelayanan-pelayanan ini. Saya mohon supaya kita memperhatikan baik acara-acara kebaktian nomor 1, nomor 2 memperhatikan saudara-saudara kita, tamu-tamu yang sudah datang, baik yang menginap di penampungan-penampungan atau di rumah-rumah saudara-saudara, maupun dalam kebaktian-kebaktian. Mohon bimbingan saudara-saudara untuk tamu-tamu kita supaya mereka jangan merasa asing di tengah-tengah kita, tetapi mereka diterima sebagai saudara kita di dalam satu kesatuan tubuh Kristus ini. Terimalah mereka dengan sebaik-baiknya, dengan ramah. Mungkin mereka membutuhkan bimbingan-bimbingan, dan lakukanlah itu dengan senang hati, sebab banyak hal-hal yang bagi mereka asing, apalagi nanti kalau di hotel. Saya mohon saudara-saudara sidang jemaat berlaku ramah dan memberikan mereka bimbingan-bimbingan, sebab untuk hal itu saudara-saudara kita, saya juga memang berasal dari desa. Untuk hal-hal semacam itu satu hal yang sangat asing bagi kami, dan saya mohon supaya kita yang ada di Surabaya yang sedikit banyak mengetahui seluk-beluk perhotelan dan sebagainya, tolonglah bimbing mereka agar mereka bisa menikmati kebaktian itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak memang sebaiknya jangan dibawa dalam kebaktian di mana banyak orang ini akan merupakan risiko yang tinggi sekali, tetapi saya mohon pengertian saudara-saudara sekalian. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang membawa rombongan, tamu-tamu dan sebagainya, kami mohon bantuan dari saudara-saudara untuk saudara yang mengetahui anggota rombongan saudara, agar jangan ada yang ketinggalan dalam seselesai kebaktian pulangnya bisa ada yang ketinggalan. Jangan ada yang dikhawatirkan jangan jalan sana sini lalu tersesat di gang-gang hotel. Pada kesempatan yang lalu ada yang sesat, dan saya juga pernah sesat. Itu waktu saya salah masuk pintu dan kemudian saya terperangkap di satu ruangan yang saya nggak tahu mau keluar di mana lagi. Ya, sekalipun saya orang Surabaya, jadi saya bicara ini tidak perlu malu untuk saudara-saudara para hamba-hamba Tuhan yang membawa rombongan untuk perhatikan dengan baik-baik. Saudara di sana salah pencet bel, salah pencet ini apa ini bulat-bulat, saudara tindis, itu bisa bunyi sekeras-kerasnya lebih dari bunyi kerbau. Dan orang-orang nanti pada keluar, dia pikir ada kebakaran, ada perang. Sebab itu bunyi bel namanya alarm. Hati-hati anak-anak. Jadi mohon pengertian kita bersama. Satu hal yang saya mohon kesediaan saudara-saudara, dan saya rasa saudara bisa membantu kami, adalah tolonglah pakai badge. Supaya dengan badge itu kami tahu mana tamu yang harus kami layani, mana enggak. Kemarin saya sudah keliru. Saya mengingat satu saudara pengerja, mukanya sama dengan anggota kami. Saya lihat, saya senang, wah dia datang. Mana rombonganmu? Padahal anggota sangkor kita. Saya jadi malu sekali. Iya. Orang yang suka melayani saya, tetapi waktu saya lihat mukanya persis sama, saya pikir dia rombongan dari luar kota Surabaya. Saya salah ngomong. Mana temannya? Saya begitu senang lihat dia, saya pikir itu pengerja yang datang dari luar kota Surabaya. Kok datang sendiri, mana rombongannya? Padahal anggota sangkur kita. Karena tidak pakai badge saya salah, saya jadi salah. Saya mohon pertolongan saudara-saudara, pakailah badge ini tidak untuk mengada-ada, tidak. Dengan melihat badge kami tidak ragu-ragu lagi, wah ini benar-benar tamu yang harus kami layani. Itu yang kami mohon dari saudara-saudara. Dan saya kira ini bisa dilakukan oleh saudara-saudara, tidak terlalu sulit. Dan panitia saya mohon supaya badge jangan terlalu dipersulit untuk kasih mereka yang mendaftar itu, kasihkan badge supaya pelayanan kita menjadi baik, apalagi mereka jelas adalah tamu kita. Memang harus diwaspadai juga, ada penyelusupan harus diwaspadai juga, tapi mohonlah hikmat dari Tuhan supaya mereka bisa merasa dilayani oleh saudara-saudaranya sendiri di kota Surabaya. Mari kita akan bersama-sama menikmati firman, dan firman ini nanti akan tetap berkelanjutan dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang.
7 kali kebaktian, 4 kali sore hari, 3 kali pagi hari. Pada kebaktian pembukaan disertai dengan perjamuan suci. Tiap pagi ada perjamuan suci, dan kebaktian akhir sore hari, hari Jumat, kebaktian terakhir pun akan ditutup dengan perjamuan suci. Itu sebabnya dalam satu rangkaian kebaktian ini, 7 kali kebaktian ini dalam satu rangkaian kebaktian, temanya Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini adalah puncak dari dari saat gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, di sidang jemaat ini saya sudah membicarakan sedikit banyak tentang tema ini, tetapi intinya nanti akan dibukakan pada hari-hari kebaktian Paskah, tepatnya di Hotel Westin Surabaya. Saudara berdoa untuk ini, kami para pembicara-pembicara, supaya Tuhan isi firman-Nya, nomor 1 dalam hati kami, nomor 2 di dalam akal pikiran kami menjadi pengertian dan bisa mengerti apa yang kami ucapkan, supaya pengucapan kata-kata firman itu sangat kuat, tegas, dan dengan iman untuk dapat ditaburkan dalam setiap hati kita menjadi iman. Saudara-saudaraku, saya mohon pengertian kita sekalian. Bagi saudara-saudara dari sudah sedang memikirkan anak-anak kecil ini ditinggalkan di mana. Tapi kalau saudara bawa, bagaimana? Dan saya mohon supaya pengertian untuk membawa anak dengan sangat bisa teratur dengan baik. Saya mohon panitia untuk turut memikirkan bagaimana anak-anak ini jangan mengganggu saudara sendiri dan mengganggu saudara-saudara yang lain. Yang utamanya adalah ketertiban harus ditingkatkan terhadap anak-anak nanti. Sebab kita akan menerima firman, saudara-saudaraku, apa yang Tuhan tunjukkan dalam saat saya berdoa, berpuasa, untuk melihat rangka yang akan disampaikan pada Paskah ini sangat besar. Dan semoga jangan ada gangguan, jangan ada apa saja, baik gangguan itu datang dari luar, dari dalam kita ini terutama, supaya kita bisa menerima firman Allah dan firman Allah bisa disampaikan dengan tidak terganggu apapun juga. Saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara dan tim doa. Belum berhenti kan? Belum. Ya, tim doa terus jalan, saudara-saudaraku, selama kebaktian ini. Dan saat kebaktian tentunya saudara, saya anjurkan semua berada dalam kebaktian. Tapi sebelum kebaktian, sesudah kebaktian, saudara yang mengambil jam-jam doa itu tetap teguh. Di saat-saat kebaktian, saudara bisa menggunakan saat itu berada dalam ruangan kebaktian bersama-sama menerima firman Allah. Tapi sebelum kebaktian, beberapa saat sebelum kebaktian, dipotong dengan perjalanan saudara ke gereja, ke Westin, saudara dibebaskan, ya. Jadi dalam perjalanan sampai dalam kebaktian, selama kebaktian, dan sesudah itu saudara-saudara yang bertugas, kalau sudah pulang di rumah, saudara merasa sudah segala sesuatu sudah bebas dan ada jam, saudara punya jam berdoa, berdoalah untuk setiap kali kita ini masih sangat membutuhkan doa. Saudara-saudara, terima kasih, dan persekutuan ini bukan hanya dalam kebaktian tapi dalam kerjasama kita. Kesatuan ini saudara harus bisa dirasakan. Kami lebih dahulu memohon maaf kepada saudara-saudara tentunya dalam penyambutan kami, di dalam penjemputan, dalam segala hal. Banyak kekurangan kami, saudara-saudaraku, tetapi sadar kami melakukan semampu kami. Dan kalau masih ada kekurangan, itulah kekurangan kami manusia, dan kami sebelumnya sudah memohon maaf dari saudara-saudara sekalian. Mohon pengertiannya dalam banyak hal, dalam transportasi, dalam konsumsi, dalam tempat menginap, akomodasi dan sebagainya. Ini poin-poin penting di mana banyak kekurangan yang langsung kita bisa rasakan. Tetapi itulah kemampuan kami bersama sidang jemaat. Tuhan kiranya memberikan kita berkat dari saling pengertian ini. Mari kita akan memeriksa firman Tuhan. Kita memang berada dalam tema ini sejak Paskah, kita sudah memasang tema ini.
Ia menjadikan segala-galanya baik. Kita berada pada akhir dunia, pada akhir zaman ini yang serba rusak. Sungguh-sungguh serba rusak. Sekarang ini saudara-saudaraku, banyak yang rusak, tetapi Tuhan datang menjadikan segala-galanya baik. Tema ini tertulis dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Dulu Tuhan Yesus datang kepada seorang. Jadi Tuhan datang khusus kepada seorang yang tuli, itu sakit telinganya, dan yang bisu, tidak bisa berkata-kata. Tuhan datang kepada satu pribadi ini, saudara-saudaraku. Dan Tuhan menyembuhkan orang sakit tuli ini dengan cara yang luar biasa, saudara-saudaraku, dengan cara yang dari Allah, untuk menggambarkan kasih yang sangat besar, yaitu Dia menjamah telinga yang kotor, yang berbau busuk dan sebagainya. Kemudian Ia menjamah lidah, yang juga tiada biasa dilakukan oleh siapapun juga. Dalam pelayanan saya pun, saya belum pernah melayani semacam itu. Rasanya kemampuan itu merupakan kemampuan luar biasa. Yesus yang mampu melakukan itu. Manusia, saudara-saudaraku, sangat dan terlalu berat untuk melakukan sistem bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang tuli dan bisu ini. Dan kepada sidang jemaat saya sudah jelaskan bahwa kerusakan dunia ini, rusaknya dunia ini dimulai karena telinga manusia, karena salah dalam menggunakan telinga. Di sana permulaan rusaknya dunia ini, yaitu tidak mendengar firman Allah dengan baik. Dia tidak mendengar firman Allah dengan baik. Dan itu pula untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, harus perlu sangat memperhatikan setiap kali. Sebab sebagai seorang hamba Tuhan berbicara tentang firman Allah, dan tidak mungkin kita berbicara firman Allah sebelum kita duduk mendengarkan berita dari Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri duduk mendengar firman. Lebih dahulu mendengar firman dari Tuhan, kemudian baru kita berbicara tentang firman. Tidak mungkin kita bicara tentang firman jika kita tidak lebih dahulu duduk di bawah kaki Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, dan membutuhkan waktu yang banyak, ketenangan hati. Justru di sini sibuknya seorang hamba Tuhan, sibuknya dan berhasilnya pelayanan seorang hamba Tuhan tidak diukur dengan sibuknya ia kesana kemari, tetapi justru ditentukan oleh bagaimana sibuknya ia duduk di bawah kaki Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan, mentahbiskan dirinya bagi Tuhan. Di sini letak keberhasilan seorang hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan ditentukan oleh sibuknya ia kesana kemari, saudara-saudaraku. Dan jika pelayanan itu sudah memungkinkan banyak orang menolong, maka banyak hal-hal yang kita harus bagikan kepada anggota tubuh yang lain, besuk dan sebagainya. Ini banyak kali di suatu keadaan tidak mungkin lagi seorang gembala harus kesana kemari. Dan ini bukan berarti, dan jangan disalahgunakan, bahwa gembala tidak boleh besuk. Saya juga besuk, tetapi karena pelayanan sudah sekian besarnya, maka
tim besuk ini kita bentuk untuk mereka melayani. Dan kepada sidang jemaat, saya mohon pengertian untuk hal ini, bahwa besuk itu banyak dilakukan oleh saudara-saudara, dan jika kita membuka hati, mereka ini adalah juga utusan-utusan Tuhan yang mampu melakukan sesuatu. Sementara gembala harusnya banyak dalam membaca firman, banyak dalam berdoa, dan mempersiapkan hati untuk tenang bisa menyampaikan firman Allah. Kalau gembala tidak tenang, dia kesusu, dia emosi, dia punya keinginan banyak, tidak mungkin dia bisa menyampaikan firman Allah. Banyak kesalahan. Sebab itu seorang gembala, kesibukannya itu bagaimana dia menenangkan hati pikiran untuk berhubungan dengan Tuhan, dan bisa dengan tenang pula menyampaikan firman Allah, tidak dengan emosi, tidak dengan keinginan, tidak dengan amarah dan sebagainya, tidak dengan sakit hati, tidak dengan iri hati, untuk kemudian kalau demikian kami bisa kesempatan bisa berbicara begini, bisa ngobrol sakit hati kita, ngantam si A, ngantam si B. Dan itu bukan firman. Itu racun untuk sidang jemaat. Dan jemaat ini jangan diracuni dengan sakit hatinya seorang kepada orang lain dan sebagainya. Kita harus memberikan mereka makanan firman Allah. Dan ini membutuhkan ketenangan yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat yang sangat banyak membantu dalam hal ini, dalam membesuk, di dalam mengurus segala sesuatu, dan Tuhan akan menyertai kita sekalian. Jadi Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Kalau kita mendengar, bisa mendengar, saudara-saudaraku, kesalahan kita bisa sedikitnya bisa banyak berkurang, sebab dengan mendengar dengan baik kita tidak melakukan kesalahan. Sebab banyak kali kesalahan itu terjadi, kita salah dengar. Kita salah dengar, baik ucapannya maupun maksudnya. Apalagi kalau sikapnya akan seperti acu tak acu. Kalau kita tidak menggunakan telinga ini dengan baik, kita bisa langsung menghakimi. Oh, saya tegur, dia tidak balas, dia nggak lihat, dia lewat. Padahal kita nggak tahu pada waktu itu dia sedang apa, mungkin sedang sibuk dan sebagainya. Dan kita timbang-timbang, kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, akhirnya kita hakimi. Penghakimannya banyak kali salah. Nah, itu sebabnya mari kita mau gunakan telinga ini. Adam dan Hawa, dia salah menggunakan telinga. Dia mengurangi firman. Tuhan katakan, kamu boleh makan buah pohon pengetahuan ini dengan bebas. Itu penting, itu perkataan itu. Harus diperhatikan tiap-tiap kata dari firman. Tiap-tiap kata dari firman itu harus diperhatikan. Itu sebabnya saya selalu katakan, coba perhatikan saat pemberitaan firman. Sebab iblis itu datang. Sering kali ada satu perkataan yang sangat kita butuhkan. Tapi waktu perkataan itu disampaikan, mungkin kita ngantuk tertidur. Mungkin kita terganggu dengan yang lain, kita menengok ke kiri atau menengok ke kanan. Firman itu datang. Dan karena kita tidak bisa mendengar, itu liwat. Padahal itu yang perkataan satu itu yang kita sangat butuhkan. Itu yang bisa merubah seluruh kehidupan kita. Tapi liwat. Itu sebabnya saya pernah mengatakan dan sering mengatakan, mengantuk di dalam kebaktian itu sama dengan roh najis. Roh najis bukan untuk berbuat dosa, tapi roh najis untuk tidak mau disucikan. Perhatikan saudaraku, roh najis itu bekerja, pertama dia mendorong orang berbuat dosa. Itu roh najis. Dia mengajak orang berbuat dosa. Dia memerintah orang berbuat dosa. Itu nomor satu. Itu roh najis. Roh najis itu juga sesudah orang berbuat dosa, dia menghalangi orang jangan dengar firman. Sebab kalau orang itu dengar firman, dia bisa menyesal, dia mengerti salahnya, dia minta ampun, dia diampuni oleh Tuhan. Ini saya tidak suka. Itu sebabnya roh najis ini dia bekerja. Di luar dia membuat, dia memaksa, dia menyuruh kita berbuat dosa. Tapi di dalam kebaktian dia ganggu kita supaya jangan mendengar firman. Sebab kalau kita tidak mendengar firman, tidak ada harapan untuk kita disucikan.
Sebab apa yang bisa menyucikan kita adalah firman Allah itu. Apalagi kalau kita dengar salah, wah, tambah berbuat dosa lagi. Dan banyak kali karena salah mendengar firman Allah yang kita marahi si pembawa firman. Sebab kita salah mendengar, kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan, sehingga Roh Kudus tidak mengurapi kita. Roh Kudus menolong kita untuk bisa memberikan kita sikap yang baik dalam mendengar firman Allah. Roh Kudus itu memberikan kita pertolongan untuk bisa mengerti firman Allah itu. Kalau dengarnya tidak benar, mengertinya juga tidak bisa. Kalau mengertinya tidak bisa, bagaimana bisa mempercayai? Kalau kita tidak mempercayai, bagaimana kita bisa melakukan? Dan hiduplah manusia dalam kerusakan. Jadi mulainya dari telinga ini. Firman bisa dikurangi. Kemudian saudara-saudara, ke waktu mengucapkan firman, namanya saja waktu mendengar sudah tidak sungguh-sungguh, tidak teliti waktu mendengar firman. Waktu dia harus berhadapan dengan setan, waktu kita ada dalam percobaan. Ya, ini banyak kali kesalahan, banyak kali kita salah. Adam dan Hawa waktu menghadapi pencoba itulah setan. Dia salah berucap kata. Dia katakan, boleh kami makan buah-buah di taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kami makan, jangan dijamah. Jangan makan, jangan dijamah. Ditambah. Jadi dengan perkataan itu menambah firman. Padahal dalam kitab Wahyu dikatakan, siapa yang mengurangi, siapa yang menambah, itu ada kesalahan besar di hadapan Tuhan. Itu penutup dari Alkitab. Jangan menambah, jangan mengurangi. Sebab memang kesalahan dari kitab Kejadian itu kesalahan manusia, menambah dan mengurangi. Itu kesalahan manusia, menambah dan mengurangi. Coba lebih baik dibaca kepada rekan hamba Tuhan supaya kita lihat bahwa rusaknya dunia ini karena menambah dan mengurangi. Ini untuk kesekian kalinya, tapi tidak mengapa, sebab mungkin di antara saudara-saudara ada yang baru kali ini mendengar. Jadi buat saudara-saudara yang kesekian kalinya mendengar, buatlah kesempatan ini merupakan menambah keteguhan kebenaran dan iman dalam hati saudara. Fatsal 2 kitab Kejadian ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih. Ini perintah. Ini perintah. Ini disampaikan oleh Tuhan pada hari yang ke-6 saat manusia diciptakan oleh Tuhan. Hari yang ke-6 itu hari yang paling sibuk. Kalau saudara baca dalam penciptaan ini, hari ke-6 adalah hari tersibuk dari Tuhan. Dia menciptakan binatang-binatang di situ, dia menciptakan manusia. Kemudian manusia ini ditaruh di Taman Eden. Kemudian sesudah ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah ini, perintah dan larangan. Ini perintah dan larangan, itulah firman Allah. Memberikan undang-undang kepada manusia ini. Memberikan undang-undang kepada manusia supaya manusia hidup tertib. Hari yang ke-6, hari tersibuk. Kita dalam tahun nubuat ini kita sudah berada pada hari yang ke-6 ini, hari sibuknya Tuhan untuk mendudukan, menempatkan manusia, Adam dan Hawa. Tapi sekarang Adam dan Hawa yang baru, yang akhir, untuk ditempatkan di Taman Eden. Kerajaan 1000 tahun bersuasanakan Taman Eden. Tuhan sedang mempersiapkan
Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan pada hari yang ke-6 itu, saudara-saudaraku. Tuhan membuat manusia itu begitu lengkap, membuat manusia suami dan istri dalam kemuliaan sampai pada fatsal yang kedua itu. Boleh kamu makan buah ini dengan bebas. Perkataan bebas ini, perkataan bebas itu Tuhan menunjuk kepada Roh Kudus. Ini harus dibaca, saudara-saudaraku. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Tolong dibaca. Sebab Tuhan adalah roh, ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Di situ ada kebebasan atau kemerdekaan. Di mana ada roh, di situ ada kebebasan. Itu dalam terjemahan lama, terjemahan lama dalam bahasa Indonesia. Adapun Tuhan itu roh, dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Buah pohon itu bicara tentang firman Allah. Firman Allah ini, saudara perhatikan, firman Allah ini bukan pidato. Kalau firman Allah ini pidato, saya bukan orangnya, saya paling tidak fasih lidah. Tetapi karena firman Allah ini bukan pidato, saudara-saudaraku, Tuhan berkemurahan kepadaku untuk dipercayakan menyampaikan firman, melayani Tuhan dan melayani sidang jemaat, menyampaikan firman yang adalah makanan rohani. Jadi kita bisa menerima firman, jangan hanya mendengar, tetapi perhatikan harus disertai dengan kebebasan. Artinya urapan Roh Kudus. Di sini Roh Kudus ini dalam pekerjaan urapannya. Kita mendengar firman Allah dalam pengaruh urapan. Mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Jadi urapan ini jangan hanya kita tuntut dari seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah juga harus dalam urapan, supaya lidah ini jangan gampang tersandung dalam mengucapkan perkataan firman Allah yang benar, supaya Tuhan kasih keberanian. Tapi juga yang mendengar harus dalam urapan, supaya apa yang disampaikan itu bukan perkataan manusia, tetapi itu benar-benar perkataan Allah. Saudara tidak mungkin bisa mempercayai apa yang saya ucapkan ini adalah perkataan Allah jikalau saudara tidak berada di dalam pengaruh urapan Roh Kudus. Saudara akan beroleh perkataan seorang manusia sama dengan saya. Itu kan teman saya dulu, saya tahu dulu dia bagaimana. Saudara mendengar itu sebagai perkataan manusia. Tetapi kalau kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus, sama dengan memakan buah di Taman Eden itu dengan bebas. Itu firman Allah. Itu memberi kita kehidupan. Lebih baik saya tunjukkan saudaraku, di dalam zaman perjanjian lama masih saja ada sidang jemaat yang mendengarkan firman Allah dengan sangat baik. Dalam surat Tesalonika pasal yang pertama, 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal yang kedua. Dengar baik-baik. Surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, kita baca ayat 13. Jadi dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, praktik makan firman itu sungguh-sungguh dialami oleh sidang jemaat. Dan itu berarti bahwa sampai sekarang ini juga kita mendapat kesempatan untuk mengalami firman semacam itu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13.
Baca perlahan-lahan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Iya. Sebab kamu telah menerima firman yang telah kami beritakan itu. Menerima firman yang kami beritakan itu sama dengan menerima buah pohon di dalam Taman Eden, sama dengan menerima roti yang kami layani kepada saudara. Terus bukan sebagai perkataan manusia. Bukan seperti perkataan manusia. Ulangi. Bukan sebagai perkataan manusia. Terus tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yes, itu firman Allah. Sungguh-sungguh itu firman Allah. Terus yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Ini makan buah dengan bebas, mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Jadi itu, saudara-saudaraku, itu bukan perkataan manusia. Itu bukan perkataan manusia. Kalau hamba Tuhan itu dalam urapan dia menyampaikan firman Allah, saudara-saudara, dan kita dengar dalam urapan Roh Kudus, kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sebab itu bukan perkataan manusia, itu perkataan Allah. Itu memang demikian. Itu adalah perkataan Allah. Jadi harusnya demikian kita mendengar firman. Jangan salah dalam mendengar. Jangan kita salah dalam mendengar firman Allah. Sebab kalau kita salah dalam mendengar firman Allah, apa yang ada pada kita akan diambil. Saudara-saudaraku, mari kita kembali di dalam kitab Kejadian tadi. Kitab Kejadian pasal yang kedua itu. Kita kembali pada kitab Kejadian pasal yang kedua. Saya tunjukkan ayatnya ini supaya apa yang kita baca ini bukan perkataan manusia, tapi ini sungguh-sungguh perkataan dari Allah. Jadi kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Mari kita lihat, karena mendengarnya tidak tepat, waktu mengucapkan kembali istimewa di dalam percobaan. Istimewa di dalam percobaan. Dengar baik-baik. Kalau kita mendengar firman Allah sekarang, pada saat ini seringkali kita, wah ini biasa-biasa. Tetapi sesungguhnya firman Allah itu kita akan pakai dalam menghadapi pencoba dan percobaan. Di saat itu, saudara-saudaraku, kemenangan kita ditentukan oleh waktu kita mendengar firman Allah. Kalau kita mendengar firman Allah dengan baik, di waktu percobaan kita menang. Kita menang. Saudara-saudaraku, ini saya menyampaikan ini karena pengalaman. Berapa banyak kali orang kalah dan jatuh dalam percobaan. Di dalam percobaan dia kalah oleh sebab waktu itu dia lupa firman. Dia lupa firman. Dia kalah. Bukan karena Tuhan tidak menolong, karena dia lupa firman. Saya ingat betul seorang hamba Tuhan yang tadinya dipakai oleh Tuhan, sangat dipakai oleh Tuhan. Waktu dia menghadapi percobaan, dia digoda, dia lupa. Padahal setan itu sendiri sudah ancam dia. Waktu dia kuat, setan sudah ancam. Sekarang pendeta kau kuat, tapi satu waktu saya akan tampil menjadi seorang wanita yang cantik, dan kamu waktu itu akan kalah. Lupa dia. Waktu dia menghadapi wanita cantik, lupa, jatuh, saudara. Tapi untung saudara ini, hamba Tuhan ini, dia sadar dan dia mengaku. Dia tidak sembunyi, dia mengaku. Dia minta bantuan doa kepada sesama hamba Tuhan. Dia cerita, aku lupa waktu itu, katanya aku lupa. Jangan lupa firman. Kapan kita tidak bisa lupa firman? Kalau waktu kita mendengar dan Roh Kudus itu menguasai kita. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 3, saudara catat saja, 2 Korintus pasal 3 ayat 3, Roh Kudus itu menulis firman Allah di dalam hati. Di dalam pengertian bahasa yang sebenarnya bukan menulis, mengukir. Roh Kudus yang mengurapi kita itu, dia mengukir firman Allah itu di dalam hati, sehingga tidak mungkin kita lupa.
Kalau hanya ditulis mungkin masih bisa ditip X. Tapi kalau diukir, saudara-saudaraku, itu tidak mungkin terhapus. 2 Korintus pasal 3. Firman Allah itu ditulis bukan dengan dawat, tetapi dengan Roh Kudus di dalam hati manusia. Begitu saudara-saudaraku. Di sini pasal 3, kita lihat pasal 3. Karena sudah salah melupakan firman Allah dalam pasal 3. Dia pasal 3, saudara, sudah kita baca ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu sahut atau berkatalah perempuan itu kepada ular. Jadi tadi salah mendengar, salah dalam mendengar. Di sini dalam berkata. Ayat kedua, terus buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Dia tidak pakai perkataan bebas lagi. Dia tidak pakai roh lagi. Dia tidak, boleh kami makan. Jadi sudah dikurangi. Terus, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ini ditambah, jangan kamu makan atau raba. Jangan kamu makan atau raba. Di sini jangan makan, jangan raba. Ini parah juga. Sebab perkataan raba itu bicara tentang meraba dengan tangan ini. Jari ini kita raba dengan, kalau mengatakan raba, ya mungkin kita bisa raba dengan kaki atau raba dengan apa saja, tetapi kalau kita bicara raba ini dengan tangan ini kita meraba. Ini bicara tentang jari-jari kita ini, di mana bahagian saraf yang paling peka untuk meraba itu berada di ujung-ujung jari kita ini, meraba. Jari Allah itu juga Roh Kudus. Jari Allah itu juga Roh Kudus. Jari Allah itu juga Roh Kudus. Dalam, saudara catat saja, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 18. Ya, jangan dicatat, dibaca aja. Keluaran pasal yang ke-31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Perintah dan larangan, 10 penyuruhan itu ditulis dengan jari Allah. Baca. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Selesai berbicara, terus kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jangan raba. Itu sama dengan menghalangi Roh Kudus. Jangan bekerja. Jangan kita diurapi. Kalau sikap kita tidak benar, itu sama dengan kita menghalangi jari Allah menulis firman di dalam hati kita. Kalau kita dalam mendengarkan firman Allah, kita tidak memusatkan hati dan pikiran kita. Kita gampang diganggu, digoda. Apalagi kita sendiri yang memang menggoda orang lain, ngajak ngomong, ngajak bicara, sementara Tuhan sedang berbicara. Itu sama dengan kita mengatakan, jangan raba. Jangan raba. Sebab itu dalam perjanjian baru di zaman gereja Tuhan mau kembalikan gereja Tuhan supaya jangan berada seperti zaman Adam dan Hawa. Salah dalam menggunakan telinga, salah dalam menggunakan mulut, mengurangi dan menambah firman. Saudara-saudaraku, memotong, jangan sampai Roh Kudus itu bekerja. Kalau di sini saudara dalam mendengarkan firman Allah rame yang lihat ini, lihat itu, kemudian ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa mengalami urapan Roh Kudus? Rusak. Manusia jadi rusak. Dan di sini permulaan manusia jadi rusak. Jadi Tuhan halangi mereka. Dan yang paling parah, Tuhan bukan hanya mengutuk bumi, mengutuk manusia dan bumi ini,
Tetapi yang parah ini, mari kita baca pasal 3 ini. Ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, Ya. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya, ini yang paling parah. Akibatnya dilarang untuk makan buah pohon El Hayat, dan itu berarti tidak diizinkan mengambil bahagian hidup yang kekal, tidak berada dalam bahagian hidup yang kekal. Itu artinya dipotong dari pohon kehidupan. Itu namanya dihukum kekal selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita memperhatikan di dalam Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37, tolong dibaca. Markus 7 ayat 37. Jadi dari sasaran kerusakan ini Tuhan datang pada tepat di situ. Di situ tepatnya Tuhan datang. Mari kita baca Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan Ya. tercengang Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ya, ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Apa yang dikatakan? Apa yang Tuhan katakan? Segala-galanya baik ini lewat orang-orang ini. Sudah kesaksian orang. Ia menjadikan segala-galanya baik. Dia lihat dari mana? Terus Yang tuli dijadikannya mendengar. telinga yang salah digunakan, yang tidak bisa berguna tadi, diperbaikinya. Terus Yang bisu dijadikannya berkata-kata. yang bisu dijadikannya bisa berkata-kata. Jadi dia kembalikan manusia ini. Mulai dari mana rusaknya, mulai di situ juga Allah mengembalikan manusia untuk menjadi baik. Manusia tidak akan pernah jadi baik kalau manusia itu tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan aturan, tidak mau mendengarkan firman Allah. Manusia siapapun juga tidak akan pernah menjadi baik, dan bahkan orang inilah yang nanti akan merusak dunia ini. Saudara-saudaraku, sebab itu Tuhan bekerja mulai dari telinga dan lidah ini. Telinga untuk mendengar, lidah kita ini untuk berbicara tentang firman. Gereja hujan awal, saudara-saudaraku, mereka sempat dipulihkan oleh Tuhan. Tadinya juga salah dalam mendengar, tidak percaya kebangkitan Tuhan, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Selama 40 hari mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, setelah ia naik ke surga, setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudaraku, Tuhan menurunkan Roh Kudus. Hari yang ke-50, hari Pentakosta, lahirnya gereja Tuhan di bumi ini. Saudara-saudaraku, hari yang ke-50, hari Pentakosta. Dan gereja kita mengambil dasar dari ini. Ini gereja Pantekosta atau Pentakosta, sama. Gereja Pantekosta itu gereja mula-mula yang ada di bumi ini. Itu gereja mula-mula. Gereja Pantekosta yang itu berarti bukan organisasinya, saudara-saudaraku, tapi gereja yang kembali kepada Roh El Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sempat goyah, gereja ini sempat goyah di abad-abad pertengahan, tapi menjelang hari kedatangan Tuhan, gereja ini timbul kembali dan bergerak di seluruh dunia sekarang. Gereja yang paling banyak bergerak, ini aliran Pantekosta. Di mana-mana, saudara-saudara. Sebab dia memang gereja permulaan.
Kemudian gereja ini dalam sejarahnya dikuasai oleh keadaan pengaruh pemerintahan dunia pada waktu itu. Gereja gugur, kemudian timbullah gereja-gereja yang lain yang sekarang banyak pecah banyak. Tapi nanti gereja akan kembali kepada suasana Roh Kudus. Saya tidak akan membicarakan soal ini, tapi kita tunjukkan di sini, saudaraku, bagaimana Roh Kudus bekerja selama, saudara-saudaraku, 40 hari Tuhan menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Untuk apa? Untuk memulihkan ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan. Mereka dengar Yesus sudah bangkit, tetapi setiap berita itu mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, pada akhirnya Tuhan menegur kekerasan hati mereka, sebab tidak percaya tentang berita yang mereka dengar dari orang yang sudah melihat Yesus bangkit. Jadi menggunakan 40 hari. Dan sesudah 40 hari Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ini pemulihan. Roh Kudus ini memulihkan gereja Tuhan. Dan saudara lihat, sesudah kepenuhan Roh Kudus, murid-murid itu berani. Apa yang mereka saksikan? Yesus sudah bangkit. Berita tentang kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara jelas membaca di sana bahwa mereka menyaksikan Yesus yang sudah bangkit itu, yang harus dipercaya, dan mereka kuat menyaksikan di mana-mana sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang saudara-saudaraku, firman Allah dari ujung bumi ini, dari ujung bumi kita terus harus bersaksi. Dalam Roma 11 jelas, kita kembali kepada bangsa Israel. Kita kembali kepada bangsa Israel. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang kita harus bawa sekarang? Bukan hanya Yesus sudah bangkit, bukan hanya Yesus sudah naik ke surga, tetapi Ia akan datang kembali. Ini yang sekarang gereja-gereja pada belum sungguh-sungguh menyaksikan tentang kedatangannya kembali. Kalau kebangkitannya, kalau pekerjaan kuasanya menyembuhkan orang sakit, memberkati orang, mendoakan orang, itu memang pekerjaannya sekarang. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dia membela kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dia memberkati kita. Sampai sejauh itu gereja Tuhan sudah menyaksikan di mana-mana. Tetapi yang masih kurang adalah ini, bahwa Tuhan itu yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, Dia akan datang kembali. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah itu, Dia akan datang kembali. Dan ini yang sekarang merupakan beban buat gereja akhir zaman. Itu namanya gereja yang dipersiapkan. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Dan Wahyu pasal yang ke-20. Ini tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan ini bukan hayalan. Ini bukan hayalan. Ini bukan sejarah. Tetapi ini nubuat dari firman. Saya katakan bukan hayalan, sebab ini tidak timbul dari pikiran manusia. Kalau timbul dari pikiran atau angan-angan manusia, itu namanya hayalan. Tapi ini juga bukan sejarah, sebab memang belum terjadi. Tetapi ini adalah nubuat. Nubuat itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi dengan kekuatan iman orang mendengarkan itu. Saudara-saudaraku, jadi ini nubuat. Pasal 19, pasal 20, nubuat tentang kedatangannya. Nubuat tentang kedatangannya. Manusia sudah kehilangan segala-galanya. Manusia sudah kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan
Firdaus, dia diusir dari Firdaus, dia kehilangan buah-buah pohon di taman Firdaus, kehilangan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia kehilangan buah El Hayat, kehilangan semuanya, saudara-saudara. Dan Tuhan mau kembalikan. Sekarang Tuhan mau kembalikan dengan memperbaiki telinga yang tuli ini. Ia membuat segala-galanya baik, membuat telinga yang sakit, telinga yang tuli ini bisa mendengar. Ini diperbaiki. Telinga yang rusak dijadikan baik. Mulut, lidah yang rusak dijadikan baik dan bisa berfungsi. Artinya bisa menerima firman. Bisa menerima firman. Nah, kita untuk itu, saudara-saudaraku, kegenapan Tuhan menyembuhkan telinga 2000 tahun lalu. Kegenapan firman Tuhan, nubuat Tuhan pada tahun 2000 tahun lalu, waktu ia menyembuhkan telinga yang tuli, mulut yang atau lidah yang bisu, membuat kita sekarang bisa mendengar firman, membuat kita hamba Tuhan bisa berkhotbah. Tetapi dalam Lukas 8 dikatakan perhatikan setiap kali. Tolong baca ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Perhatikan. Baik saat kita mendengar, waktu pun saat kita berbicara firman. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya, perhatikan ini, saudaraku. Apa yang kita punyai waktu mendengar firman, apa yang kita punyai saat firman Tuhan diberitakan adalah buah-buah pohon yang ada di Taman Eden itu. Itu dikasih. Waktu firman Allah ini disampaikan, itu sama dengan buah-buah pohon di Taman Eden dibagikan kembali kepada kita. Dulu sudah tidak ada itu, sudah hilang. Waktu kita diusir dari Taman Eden, hilang, nggak ada lagi itu. Tetapi sekarang, setelah Tuhan datang ke dunia sebagai manusia yang membuat segala-galanya baik, dia betulin telinga yang sempat tuli ini, dia betulin lidah yang sempat bisu ini. Itu artinya manusia disempatkan kembali untuk mendengar firman. Disempatkan. Sekarang mau atau enggak? Itu aja masalahnya. Mau atau tidak? Waktu firman disampaikan, bagaimana sikap kita? Dengar atau enggak? Atau kita main-main? Saudara-saudaraku, di dalam jemaat ini banyak yang mencatat. Mereka mencatat, kemudian dibantu juga ada rekaman, kemudian dari rekaman ini masih ditulis dan sebagainya untuk dibagikan kembali. Kita berusaha demikian sebab ini zaman kemurahan. Firman Allah ini dibagikan. Kita mendapat kesempatan untuk memiliki kembali buah-buah di Taman Eden itu. Raja Daud dikatakan dia mendengar firman dengan baik. Dan saudara-saudaraku, Nabi Yeremia dikatakan, kalau aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Raja Daud dikatakan, aku simpan firman itu dalam hati, supaya aku jangan berbuat dosa. Itu yang kita miliki. Saat kita mendengarkan firman, jangan hilang begitu. Tapi itu harus menjadi milik kita. Kalau itu benar, saudara-saudaraku, kalau firman Allah yang kita terima itu benar, Tuhan tambah. Nanti saya tunjukkan tambahnya. Tapi saya mau tunjukkan dulu sikap dari hamba-hamba Tuhan zaman perjanjian lama yang mengetahui sadar akan ini. Mari, dalam kitab Nabi Yeremia salah satu ayat ini, dalam Mazmur 119 Raja Daud, tapi itu sudah merupakan banyak kali kita mendengar itu. Tapi mari, Yeremia 15, ini Nabi Yeremia, dia tulis demikian. Yeremia pasal 15 ayat 16.
Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Banyak. Kalau perkataan-perkataan ini berarti, saudaraku, banyak, lebih dari satu. Tuhan sangat berkelimpahan dalam firman-Nya. Jika aku bertemu, itu berarti pernah berpisah. Memang manusia pernah meninggalkan buah-buah di Taman Eden ini. Tetapi sekarang, kata Yeremia, kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataan, kalau aku bertemu dengan firman-Mu, terus, maka aku menikmatinya. maka aku akan menikmatinya. Menikmati itu artinya merasakan, ada rasanya. Firman itu bisa dirasakan. Kalau kita sudah merasakan firman Allah itu, kita bisa menerima kekuatannya, kita bisa menerima hiburannya, kita menerima pengharapan, kita menerima banyak hal kita terima di dalam firman Allah itu. Bagaikan kita makan buah, kita merasa enaknya, kita merasa kenyangnya, kita merasa kekuatannya, dan kita mempunyai pengharapan untuk tetap bisa bertahan hidup. Orang kalau tidak makan, tidak ada pengharapan untuk hidup. Saudara-saudara, di sini Yeremia dikatakan, kalau aku menemukan firman. Sekarang oleh kemurahan Tuhan, kita bukan hanya sekedar menemukan firman, tapi kita dilayani dengan firman ini. Disodori firman, mau atau enggak. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan, perhatikan sikapmu. Sikap tadi ya? Perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Kalau kita makan sambil tiduran, ya apa caranya itu? Makan sambil tidur. Bisa enggak? Sambil minum tidur. Orang bilang aku tidak bisa minum kopi, nanti tidak bisa tidur. Orang tidur tidak bisa minum kopi. Coba kita makan dengan tidur, tapi kita makan firman sambil tidur. Bagaimana kita bisa menikmati? Nah, orang-orang semacam ini yang nanti, perhatikan ini, saya sangat berat untuk mengatakan, tapi saya tidak bisa sembunyikan supaya kita tahu. Orang-orang semacam ini nanti yang nanti akan tampil dengan kata-kata yang salah, namanya saksi dusta. Dia bicara tapi tidak benar, bukan begitu. Dia bicara, oh ini saya dengar di gereja dulu, tetapi tidak betul. Bukan begitu. Sebab tujuan inti dari firman Allah bukan itu. Waktu Yesus dia dihakimi orang-orang. Orang ini dia bicara, ini saksi-saksi palsu. Orang ini bicara, runtuhkan bait Allah. Nanti aku akan bangunkan dia dalam 3 hari. Tapi Alkitab mengatakan sekalipun demikian, kesaksian itu palsu. Palsunya di mana? Sebab tujuan Tuhan tidak sampai di situ. Dia tidak bisa mendengar dengan baik sampai perkataan itu lewat pengertian sampai di dalam hati untuk merubah kehidupan manusia. Sebab yang ia maksudkan adalah kehidupan manusia yang lama itu dirombak untuk menjadi manusia yang baru. Itu yang Tuhan bicara. Bukan soal rumah dirobohkan. Itu setengah mendengar, setengahnya tidak dengar. Dalam ayat Alkitab juga jelaskan begitu. Itu sebabnya mendengar sambil ngantuk, setengah-setengah mendengar. Saudara-saudaraku, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan apa? Di saat gereja Tuhan akan mengalami penyempurnaan, di saat itu orang-orang ini, saudara-saudaraku, akan menjadi saksi-saksi palsu. Saat itu. Jadi di sini, apabila aku menemukan perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Baca terus. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Bisa dirasakan. Firman itu satu kesukaan. Dinikmati, kita bisa rasakan enaknya.
membuat aku senang, membuat aku girang. Itu bisa merasakan firman. Bisa merasakan firman. Ini tentunya berita tentang firman Allah membuat aku bergirang. Tapi kalau firman Allah itu menegur, kita rasakan sakitnya. Tetapi sesudah itu kita minta ampun kepada Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Begitu. Sebab itu segi dari firman Allah. Dia datang bagaikan seruling yang dibunyikan. Kalau seruling itu dibunyikan, mari reaksi kita apa? Dalam Injil Matius pasal 11, seharusnya kita menari sebab ada lagu kesukaan. Tetapi kalau ada lagu duka, harusnya meratap, menyesal, untuk kemudian bertobat. Maka firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, terus, dan menjadi kesukaan hatiku. dan kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan Ya, atasku, Tuhan. ya Tuhan, Allah semesta Ya, alam. namamu diserukan atasku. Itu artinya firman Allah itu masuk mendarah daging di dalam kehidupan kita. Hidup kita dari firman. Begitu saudara-saudara. Hidup kita benar-benar dari firman. Itu yang sudah ada. Tapi kalau sikap kita salah, ini semua hilang. Rasa senang akan firman itu hilang. Rasa kuat dari firman itu hilang. Rasa pengharapan untuk hidup juga hilang. Sebab seperti orang yang tidak makan. Saudara-saudaraku, di saat-saat semacam ini, anak-anak Tuhan yang betul-betul menikmati firman, banyak mereka bersaksi, untung ada firman. Kalau tidak ada firman, kita sudah hanyut dalam situasi semacam ini. Tapi di sini saudara-saudaraku, kalau cara kita mendengar firman itu baik, maka Tuhan katakan, maka kepadanya akan ditambahkan. Kepadanya akan ditambahkan. Kepadanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kepadanya akan ditambahkan. Ada dua hal yang ditambahkan, yang dua-dua hilang. Nomor satu, Tuhan malah izinkan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu dikasih. Tuhan kasih pengertian. Tuhan memberi kita pengertian. Kalau kita punya firman, saudara-saudaraku, Tuhan kasih pengertian. Dari mahasiswa yang ada di sini sudah sekian banyak saya dengar mereka bersaksi. Karena firman Allah. Karena firman Allah membuat keajaiban dalam mereka menyelesaikan studi mereka. Sudah sekian banyak saya dengar kesaksian dalam kebaktian kaum muda. Dan saya percaya mereka bersaksi benar dan mereka tidak membuat-buat. Dalam Mazmur 119 ayat 130, 119 ayat 130, tolong baca. Ini ditambahkan oleh Tuhan suatu pengertian. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu, Iya, jika tersingkap, jika firman Allah ini dinyatakan, firman-firman-Mu memberi terang, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. orang bodoh bisa jadi pandai. Memberi pengertian kepada orang bodoh. Tapi sebaliknya nanti, orang pandai jadi bodoh. Itu terjadi di akhir zaman. Orang pandai-pandai jadi bodoh. Itu sudah kelihatan di hari-hari ini. Bagaimana orang-orang pandai berijazah tinggi bisa dibodohi dengan keadaan zaman. Dibodohi dengan kepandaiannya sendiri, dengan ilmunya sendiri, dengan teknologinya sendiri. Itulah yang bangsa kita takuti di hari-hari ini. Kejadian-kejadian di negara-negara yang lain, saudaraku, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka umat lupakan Tuhan. Ini kebodohan. Ini kebodohan. Dengan perkembangan ilmu dunia ini, berkembangnya teknologi yang canggih di hari-hari ini,
Banyak orang menyangkal Tuhan, orang Kristen menyangkal Tuhan banyak. Ini bodoh sekali. Tidak punya pengetahuan tentang baik dan jahat. Banyak sekali. Dan kalau saya lihat saudara-saudaraku, maafkan saya tidak ingin untuk memberondong, apalagi untuk menghakimi, tidak. Tetapi sasaran dari pengajaran-pengajaran sesat. Banyak orang pandai-pandai dan tidak bisa melepaskan diri. Mengapa? Sebab yang bisa melepaskan hanya firman. Begitu terpengaruh dengan cara-cara yang tidak benar, saudara-saudaraku. Apalagi nanti dengan ajaran setan-setan. Gereja setan sudah masuk di Indonesia, tapi tidak di Lemaputro. Saudara-saudara, jangan terpengaruh ya. Jelas, sebab di sini diajarkan tentang firman Allah. Gereja setan sudah masuk di Indonesia, sudah merajalela. Jangan terperangkap di situ, saudara-saudara. Jangan kita terperangkap, tetapi mari kita sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Firman Allah di sini dibukakan. Firman Allah dibukakan. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Kita belum difitnah. Firman Allah hari Selasa sudah bilang, kita berjalan dengan kaki di tapak kaki Tuhan. Kalau fitnah, jangan kita balas dengan fitnah. Jelas itu hari Selasa itu. Lalu kita doa, kita nangis. Lalu hari-hari berikutnya kita ya kena sedikit, baru sedikit. Tapi jangan ditanggapi serius. Kita nanti terjerumus, ya. Kita sungguh-sungguh dalam hal pembukaan firman. Jelas. Cara kita mendengar firman. Pembukaan firman Allah. Firman Allah ini disajikan untuk kita. Firman Allah disajikan. Untuk apa? Untuk menyingkirkan segala kepalsuan setan itu. Saudara-saudaraku. Kita diberi pengertian. Orang bodoh pun diberi pengertian. Saudara-saudaraku. Ini buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dulu tidak boleh, sekarang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua yang ditambahkan, buah yang kedua, buah pohon El Hayat dikasih oleh Tuhan. Buah pohon El Hayat, buah pohon kehidupan yang tadi dikatakan jangan manusia ulurkan tangan dan mengambil itu buah lalu dia makan untuk hidup selama-lamanya, tapi dalam dosa. Tuhan mempunyai sistem dan cara sendiri untuk menyajikan buah ini, yaitu kepada orang yang caranya mendengar firman baik. Itu Tuhan kasih. Jadi kita terima firman menjadi makanan. Tuhan berikan kita pengertian. Saudara-saudaraku, itu tambahnya. Sekalipun kita mungkin secara dunia ini kita dikatakan bodoh, tetapi karena firman Tuhan kasih kita pengertian. Bahkan dengarkan baik-baik, saudara-saudaraku, di akhir zaman orang punya pengertian. Ini yang nanti akan menjadi tempat orang-orang bertanya. Dan kita tidak akan kehabisan jawaban. Sebab seorang imam itu disediakan oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan dengan pengajaran, sehingga kalau orang bertanya dia bisa menjawab. Itu pengertian, saudara-saudara. Yang kedua, selain dari Tuhan kasih pengertian, tambahannya adalah buah pohon El Hayat. Mari kita membaca itu dalam Wahyu Pasal pertamanya, Wahyu Pasal 2. Wahyu Pasal 2. Wahyu Pasal 2. Wahyu Pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, perhatikan di sini saudaraku, bahwa Tuhan mengadakan pemulihan atas manusia ini dari kerusakan menjadi semuanya baik. Dimulai dari telinga. Telinga ini bukan telinga yang tuli yang disebut dalam ayat 7 ini. Telinga yang bisa mendengar. Siapa yang bertelinga? Telinga yang bisa mendengar. Telinga yang sudah dipulihkan, membuat orang bisa kembali menjadi segala-galanya baik.
Kalau telinga ini bisa mendengar dengan betul, nikahnya jadi baik, pekerjaannya jadi baik, masyarakatnya jadi baik, negaranya jadi baik. Coba kita di negeri ini menjadi orang yang dengar-dengaran. Ini benar-benar negara ini akan dirubah oleh Tuhan menjadi kerajaan surga. Tapi karena banyak pelanggaran pada undang-undang, itu membuat neraka, benar-benar neraka di masyarakat kita. Sebab apa? Sebab pelanggaran akan undang-undang, pelanggaran akan kebenaran terjadi di mana-mana, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Coba kita dirubah, telinga ini bisa mendengar. Ada aturan, mulai aturan Allah, ada aturan pemerintah, ada aturan negara. Saudara-saudaraku, bagaimana kita tidak bahagia? Kita akan sangat bahagia. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. dia akan kuberi makan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Coba kita bandingkan dengan dalam kitab Kejadian pasal 3. Buah pohon ini dilarang dimakan oleh manusia, dilarang, bahkan manusia diusir, jangan dia dekat-dekat selalu mengambil buah ini. Dan dia makan, dia hidup. Di sini kalau cara kita mendengar itu benar, kita bukan cuma mendengar firman untuk menjadi mengerti, tetapi Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan, daun bukan buahnya, daunnya aja memberikan kita kesembuhan. Artinya kita disehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mempunyai tubuh yang tidak bisa diserang oleh penyakit. Tidak bisa. Dalam kehidupan kita, kita mempunyai tubuh yang begitu sehat, yang tidak bisa dihancurkan oleh penyakit. Ini tubuh. Daun dari pohon ini itu bicara tentang firman. Daun itu juga bicara tentang firman. Maafkan, daun itu bicara tentang daging. Tapi daging dari Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Daging yang tidak berdosa. Tubuh itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu kita mendengar firman, kita menerima tubuh yang baru itu. Kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Sampai satu waktu tidak ada lagi yang diubahkan. Semua sudah lengkap sempurna. Kita makan buah ini. Buah pohon pengetahuan, buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Jadi buah ini, buah pohon ini bukan pohon yang lain. Pohon yang dulu ada di Taman Eden. Itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14 atau ayat 12, kita baca mulai ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Iya, terima kasih. Ke dalam kota itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi nomor satu, jubah ini harus dibasuh. Jubah ini harus dibasuh. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Suci oleh karena darah Yesus. Selalu ingat akan korban Kristus. Paskah ini mengingatkan kita kepada darah pemercikan. Paskah ini mengingatkan kita kembali kepada darah pemercikan. Untuk apa?
untuk membasuh jubah-jubah itu kehidupan kita. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Kita membaca ayat 13. Saudara bisa baca di rumah mulai ayat 9. Itu begitu. Ayat 9 lebih dahulu kita baca. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Baca terus. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Iya, terima kasih. Sudah membuat putih di dalam. Jadi orang-orang ini, saudara-saudaraku, yang lolos dalam proses penyucian oleh darah Anak Domba, percikan-percikan darah Anak Domba di hari-hari ini, saudara-saudaraku, maksudnya untuk menyucikan kita. Tapi siapa yang dapat menerima percikan ini? Hanya orang yang dikuatkan oleh firman. Itu yang kuat. Hanya orang yang dikuatkan oleh firman untuk hidup terus dalam penyembahan kepada Allah. Itulah yang akan kuat menerima penyucian akhir zaman ini. Membuat jubah itu menjadi putih. Dan saudara-saudaraku, dikatakan orang-orang semacam inilah. Semoga kita ada di golongan orang ini. Orang-orang semacam inilah yang berlayak untuk masuk melalui pintu-pintu gerbang kota, bahkan sampai ke pohon El Hayat, memakan buah pohon El Hayat untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Tidak bisa tanpa makan ini lalu bisa hidup, tidak bisa. Kita harus sampai kepada buah pohon El Hayat. Sebab itu mendengar firman dengan baik, telinga ini baik, mulut ini baik. Saudara-saudaraku, kita diizinkan oleh Tuhan mendengar firman, bisa mendengar firman, lebih hari lebih suka mendengar firman. Itu berarti kita diizinkan oleh Tuhan. Cara kita itu diizinkan. Lebih hari kita lebih suka firman. Memang pada permulaannya kita bosan firman, kita kelamaan pendeta itu berkhotbah dan sebagainya. Tetapi kalau kita perbaiki cara mendengar dengan baik, lebih lama kita lebih suka. Tetapi kalau cara kita salah, di satu waktu untuk mendengar firman pun kita tidak mendapat kesempatan. Untuk mendengar firman aja tidak kesempatan. Itu yang sebenarnya ada, itu diambil. Tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar firman. Sebab kita sudah menghinakan firman Allah itu. Sebab kalau kita salah dalam cara kita mendengarkan firman Allah, apa yang ada padamu akan diambil. Kesempatan untuk mendengar firman Allah tidak akan ada lagi. Kalau sekarang kita diizinkan oleh Tuhan, diundang untuk mendengarkan firman Allah, kita tunjukkan alasan ini, alasan itu, dan segala macam untuk kemudian tidak bisa mendengarkan firman Allah. Satu waktu kesempatan itu ditarik dan tidak ada. Saudara pada waktu itu baru mau cari firman, tetapi tidak ada firman Allah. Saudara bisa menyeberang lautan, sekarang menyeberang lautan. Jangan sia-siakan saudara sudah menyeberang lautan dengan biaya yang begitu besar, saudara-saudaraku. Lalu nanti di sini datang hanya cuma mau lihat-lihat Surabaya. 1 hari 2 hari ini sebelum kebaktian mungkin boleh saudara lihat-lihat dulu. Tapi hati-hati, banyak copetnya hari-hari ini. Ya, di desa ndak ada, di sini ada. Di sini jangan lengah, saudara-saudara dari Kalimantan. Ya, baru ngambil emas dari sungai. Di sana emasnya di sungai banyak. Hati-hati pakai perhiasan, boleh pakai perhiasan, hati-hati. Sebab waduh banyak terjadinya. Hati-hati.
datang di sini untuk mendengar firman. Jangan salah, gunakan waktu dengar firman. Sebab satu waktu baru mau cari, tidak dapat lagi. Orang akan mengembara kemana-mana untuk mendengarkan firman, tapi mereka tidak kesempatan lagi untuk mendengar. Jangan saudara pikir kesempatan ini bisa berulang-ulang. Saya nggak tahu kapan bisa berulangnya. Saudara-saudaraku, nanti akan menyesal. Saya ngomong aja tidak apa-apa supaya kita bukan nakut-nakuti, bukan juga untuk menghukum saudara-saudara, tidak. Tapi saya lebih banyak kasih tahu. Ada yang sudah dalam keadaan tidak bisa, baru mau ke gereja. Mana bisa sudah dalam keadaan tidak mampu, sudah tidak ada kesempatan. Panggil orang tidak datang. Mana pendeta-pendetanya juga mungkin sibuk dengan lain. Mana tua-tua itu, mana pengerja itu, mana saudara dulu yang suka cerita firman Allah. Mereka sudah dalam kesibukan tersendiri, tidak bisa lagi melayani saudara. Tidak ada lagi kesempatan untuk melayani saudara. Seakan kesempatan untuk saudara tidak ada lagi. Sebab itu sementara kesempatan ini ada, gunakan. Jangan sampai nanti sudah ingin dengar firman Allah, tidak ada lagi orang bicara firman. Tidak ada. Tidak ada lagi. Sebab masing-masing sudah menghadap Tuhan dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu orang yang sekarang mendengarkan firman Allah, kepadanya ditambahkan, bisa punya pengertian. Puji Tuhan, aku jadi ngerti. Dulu aku dibuat gini gitu, tapi aku tunduk aja pada firman Allah. Sekarang aku ngerti apa maksudnya demikian itu. Dulu aku rasanya mau melawan, rasanya orang yang memfitnah saya itu, saya putar aja lehernya, putus, habis. Tapi waktu itu pendeta bilang jangan emosi. Aku turutkan aja, tapi sekalipun harus nahan setengah mati. Saat itu saudara mengerti. Nah, ini gunanya dulu saya disuruh sabar itu. Dulu aku sedikit marah juga sama pendeta. Harusnya orang itu saya sudah bisa putar. Jangan gitu. Dengarkan firman. Pada waktu itu saudara diberi pengertian. Untung saya dengar-dengaran. Pasti ngomongnya begitu. Untung saya dengar-dengaran pada waktu itu. Jadi punya pengertian. Lalu diizinkan oleh Tuhan lagi makan buah pohon elayat. Baju kita jadi putih. Orang punya dosa, kita pergi pukul dia, dosanya kena kita. Biarkan dia berdosa, kita doakan supaya dia mengerti, sadar. Jangan kita pukul. Kalau kita pukul, dosanya kena kita. Baju kita jadi tidak putih lagi. Segala putih, segala dosa-dosa ini dibasuh oleh darah. Sebab kita melawan. Darah ini kerjanya melawan apa yang kita suka. Melawan hawa nafsu kita, itu darah, itu pekerjaan darah. Yang harusnya kita pukul, firman Allah katakan jangan. Kalau kita ikutkan firman Allah, itu tetesan darah. Dia membasuh kita. Kalau kita ikutkan, wah ini daging ini, saudara-saudaraku, berlumuran bukan dengan darah Yesus, tapi dengan dosa. Satu waktu kita akan melihat jubah kita sangat-sangat kotor. Tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke pintu negeri, ke pintu Yerusalem baru. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh ini. Gereja Tuhan menghadapi hari-hari ini sedang disiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan datang saat melihat gereja Tuhan ini siap atau enggak. Bajunya sudah siap untuk terima jubah atau belum. Sebab kalau kita sudah dalam persiapan, yang terakhir nanti Tuhan kembalikan. Yang pernah hilang adalah pakaian mempelai ini. Itu pernah hilang karena manusia salah mendengar firman, salah berucap dalam firman. Saudara-saudaraku, manusia kehilangan pakaian yang pernah diberikan oleh Tuhan. Pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan itu, yang tidak tembus pandang, saudara-saudaraku, yang tidak bisa kita lihat daging. Sebab berpakaikan pakaian kemuliaan itu dipakai oleh Adam dan Hawa. Tapi waktu mereka berbuat dosa, pakaian itu hilang dari manusia. Pakaian itu akan diberikan kembali oleh Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Kalau gereja ini sudah siap, pakaian itu akan diberikan kembali. Sekarang kita siap untuk menerima pakaian ini, saudara-saudara. Haleluya.
Pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, yang nanti kita akan gunakan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 20. Gereja Tuhan akan menyambut dia sebagai raja di atas segala raja. Dia Tuhan. Dia berangkat dari tahta di sebelah kanan Allah. Dia berangkat dari tahta dari sebelah kanan Allah. Dia akan datang menjemput mempelainya. Dia akan datang sebagai raja, ya. Dia akan datang sebagai raja. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki dari surga. Dia akan datang menjadi imam besar, memimpin kita untuk melayani Tuhan, bukan di bumi ini, tetapi di dalam kerajaannya. Kerajaan 1000 tahun. Kita di sana menjadi pelayan khusus. Di mana Tuhan ada, di mana aku berada, katanya Tuhan, di situ juga pelayanku berada. Itu berarti kita berada pada tubuhnya Kristus. Itu mempelai. Sebab itu kita sekarang sedang disiapkan oleh Tuhan. Kita disiapkan oleh Tuhan, tetapi iblis sedang menyerang. Dalam 2 Korintus pasal 11, pengertian kita diserang. Kesetiaan kita diserang. Ini harus dijaga. Kesetiaan kita diserang, disesatkan oleh setan. Sesat dari kesetiaan kita kepada Tuhan terjadi kembali seperti apa yang ada di Taman Eden. Ini ayat terakhir kita baca. Ayat terakhir, mohon kesabaran. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Tolong. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ya, ayat 2. Ayat 2. Sekarang ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Mempertunangkan, istilah ini berarti juga mempersiapkan. Jadi mempelai itu harus sudah siap sedia. Mempertunangkan, hanya tinggal satu langkah menjadi mempelai, menjadi istri. Ini tunangan. Aku mempertunangkan. Ini istilah yang paling tinggi dalam pengertian persediaan. Dipersiapkan, mempelainya sudah siap sedia. Dia berstatus sebagai tunangan secara resmi. Ya, aku mempertunangkan, sudah mempersiapkan. Hamba-hamba Tuhan mempersiapkan sidang jemaat. Aku sudah mempersiapkan sidang jemaat ini untuk menjadi sangat suci. Mempersiapkan sebagai mempelai wanita, sebagai seorang perawan suci untuk dihadapkan kepada seorang pria, itulah Yesus Kristus. Baca terus ayat 3. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, ini dipersiapkan. Itu dalam Wahyu 19 ayat 7. Mempelai ini, istri anak domba ini sudah siap sedia, bagaikan tunangan yang sudah siap sedia. Baca ayat 3. Tetapi aku takut. Ya, aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Pikiran kamu ini sentral. Perhatikan, pikiran itu sentral dari 5 indera kita. Pikiran akal manusia itu sentral. Sentralnya dirusak, saudara-saudaraku. Indera ini dirusak. Dan dalam Yakobus, surat Yakobus, ini nanti yang akan dikemukakan dalam kebaktian ini, semoga Tuhan izinkan. Di situ kita akan lihat Tuhan akan memperbaiki semua bagian tubuh yang rusak ini. Semua bagian tubuh dalam surat Yakobus itu jelas sekali. Itu akan diperbaiki oleh Tuhan. Haleluya. Tapi apa yang aku takutkan adalah, ulangi ayat 3. Tetapi aku takut. Aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu kepada Kristus.
sama seperti Hawa Ya. diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini tragedi yang paling besar akhir zaman. Ini tragedi yang paling besar akhir zaman. Sebab sama dengan tragedi yang terjadi di dalam kesucian Allah di Taman Eden. Bagaimana manusia itu bisa disesatkan oleh setan. Tuhan sangat menjaga sekarang pintu masuk ke Taman Firdaus. Kebaktian, kebangunan rohani di Tanah Toraja bicara tentang kita kembali ke Firdaus. Semoga saudara masih ingat itu, saudara-saudaraku. Kebaktian, kebangunan rohani di Palangkaraya menceritakan bagaimana kita menjadi anak-anak Ibrahim untuk layak tinggal di Firdaus. Pasca ini nanti akan menceritakan bagaimana kita yang rusak ini dijadikan menjadi segala-galanya menjadi baik oleh firman Tuhan. Sebab itu mari berdoalah sungguh-sungguh saudara-saudara, supaya Tuhan berikan kita suatu pembukaan firman yang kita akan dengar. Haleluya, puji Tuhan. Firman ini nanti masih akan disampaikan di Jalan Johor. Tentu ayatnya sama, versinya yang nanti kita akan dengar uraian-uraian yang akan berkembang kembali sesuai dengan kebutuhan sidang jemaat. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan melakukan nyanyian. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan melakukan sebuah nyanyian. Kita melakukan dari nyanyian rohani 247. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Ulangi dari atas. Sudahkah kita siap sedia Masing-masing bertanya pada dirinya sendiri. menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Angkat tangan kita dua, kita menyembah Allah. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia?
Sudahkah kita siap sedia Masing-masing bertanya pada diri, menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita adalah satu persediaan. Ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang Haleluya, haleluya. kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama. Anggota paduan suara yang ada di balkon ini menyanyikan kur ini sidang jemaat. Yang mau menyembah Allah, angkat tanganmu sembah Allah. Kur, angkat tangan, Di hadapan sembahlah. tata kemuliaan yang kudus. Haleluya. Selama waktu ini Saudara Abednego Sangka, pendeta Abednego Sangka. Saudara pendeta Abednego kita Sangka maju ke depan. bernafas di dalam dunia. Kur, Mari angkat nyanyimu ini untuk mengiringi doa yang sedang dinaikkan oleh sidang jemaat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dia sedang datang. masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Makasih buat kemurahan-Mu bagi kami umat-Mu. Hamba-hamba-Mu dari luar pulau ada di sini pada hari ini mendengarkan firman-Mu untuk selanjutnya selama kebahagiaan Paskah Persekutuan ini. Hari ini hati ini penuh ucapan syukur dan menyembah kepada-Mu Tuhan untuk kasih dan kemurahan serta perhatian-Mu yang besar untuk akhir-akhir ini Tuhan.
akan mengembalikan apa yang telah hilang. Oh Tuhan, sekian ribu tahun lamanya ialah pakaian mempelai, dan kami sekarang Tuhan dalam persiapan menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua, sedang menunggu pakaian kesucian ini dikembalikan bagi kami sekalian. Segala kehidupan kami yang rusak, oh Tuhan, yang sudah tidak berarti di hadapan Engkau, oleh kemurahan-Mu